lagi lah masalah kepedulian kita terhadap lingkungan terutama gitu loh. Istilahnya terhadap lingkungan kita yang mana kalau saya di Tanimbar ini kan masih melihat orang-orang yang mudah sekali buang sampah sembarangan gitu loh. Nah itu kalau bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan karena di mana lagi dan kapan lagi. Iya betul Bang. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, yang pastinya dalam keadaan sehat dan happy selalu. Nah, kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Musasail di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Dandim 1507 Somlaki. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak. Ya, baik. Menyala 55. Ya. Bapak, bagaimana perjalanan dari Somlaki ke Ambon? Aduh, dibilang perjalanan sangat berkesan, ya kan? Siapa, Bapak? Di samping itu kan ongkosnya itu kan mahal. Wah, luar biasa kan luar ongkosnya itu, biasa Bapak. mahal sekali. Siap, betul Bapak. Tapi mau nggak mau kita harus Betul, datang siap betul. untuk melaksanakan tugas. Siap. Tapi transportasi di sana kan lancar juga, Pak. Alhamdulillah lancar. Siap, gitu. Bapak. Penuh terus Iya, tiap betul. hari. Jadi kita kalau mau ke Ambon itu harus rebutan gitu loh dengan masyarakat kan gitu. Iya, Lancar. betul, Bapak. Dan tiap hari lancar. Baik, Bapak. Nah, Bapak, bagaimana keadaan di Somlaki, Bapak? Sementara ini ya baik-baik saja di sana. Masyarakatnya gimana, Masyarakatnya baik-baik juga. Kita dengan pihak Kodim dengan masyarakat juga dekat. Tiap hari juga saya selalu terima tamu dari masyarakat sampai malam, sampai jam 1 malam. Baik. Nah, Bapak, dengar-dengar Bapak suka mancing ya? Betul, Pak? Hobi. Hobi ya. Sangat hobi. Saya mancing di sana sudah pernah menangkap ikan itu, hasil pancingan itu ikan barakuda. Itu udah setinggi saya itu. Sudah pernah saya angkat. Iya, betul. Dan Iya, Bapak. wilayah di sana kan kepulauan ya, laut. Iya, betul, kepulauan. Somlaki, terus Selaru, terus Sera gitu, Larat. Tapi ya ikan yang paling banyak di Larat. Di Larat. Kan ada perusahaan ikan di Larat ya, Betul, Bapak? ada perusahaan ikan. Somlaki ada, tapi sampai sekarang sementara masih kosong. Oh, siap. Masih baru kan, baru diresmikan oleh Menteri KKP Oh, bulan yang Juli di kemarin. Bomaki itu ya? Pak? Bomaki di Lauran Oh, itu. udah selesai proyeknya, Pak? Siap, Pak. Nah, Bapak, soalnya sambil cerita aja ya, Bapak. Boleh. Soalnya kemarin kebetulan orang Somlaki. Ini kan udah nggak asing sama Bapak Dandim Ya, kita ini. kebetulan ini anaknya salah satu dan Ramil saya nih. Iya, betul, Bapak. Somlaki. Siap, jadi udah nggak asing sama Bapak Dandim. Nah, kaget pas Bapak mancing di Lorulun di kampung sampai jam 4 pagi ya, Pak ya? Betul, Iya. 4 pagi saya memang. Makanya ini Papa sama Mama tidurnya di ruang tamu, ngapain? Nah, Dandim lagi mancing. Dandim lagi mancing. Siap, Bapak. Nah, Pak, kalau pandangan Bapak di Somlaki bagaimana, Bapak? Saya suka ya Somlaki itu karena masyarakatnya itu ramah sebenarnya kan gitu. Memang ada beberapa tradisi ya yang di sana itu yang kadang-kadang memang selek antara, tapi kebanyakan seleknya itu kan keluarga gitu. Dan ya alhamdulillahnya selama saya menjabat gitu, masyarakat itu walaupun masalah antara keluarga dan keluarga atau desa dengan desa itu pasti larinya ke Kodim untuk minta diselesaikan. Iya, betul. Berarti saya merasa bahwa masyarakat di Tanimbar ini kan sudah percaya sama Kodim gitu loh, dan ya semuanya selesai, baik masalah yang berat maupun masalah yang ringan pasti selesai, harus kita selesaikan, itu sebuah kewajiban. Iya, Bapak. Itu bagi kita kan. Nah, Bapak, kalau ya pandangan Bapak juga kalau dari Somlaki itu apa sih yang menonjol dari Somlaki itu? Yang menonjol masalah adat istiadatnya. Iya, betul, Bapak. Karena kebetulan Masih juga saya kental di sana. masih kental sekali. Saya sampai di sana itu saya sudah 2 kali diangkat menjadi putra daerah. Iya, Betul loh. Putra daerah dengan nama Aleleaman Refualu. Aleleaman Refualu. Kebetulan nanti YouTube-nya ada.
lagi diedit, lagi sementara diedit. Wartawan di sana udah minta lagi diedit. Nanti mungkin ya dalam jangka waktu dekat ini akan di share lah. Wah, gitu. luar biasa. Gitu. Upacaranya memang sangat meriah ya. Sampai datang dari Batu Putih nyampe di laut, di tengah laut dijemput tuh. Itu kemarin di desa mana tuh apa? Di Saya Adaut ya? di Sera. Oh di Sera. Siapa, Pak? Jadi 51 Sera ini kan desa yang paling tua ya. Iya, di betul, sana. Pak. Tradisinya masih kental. Jadi saya tuh dijemput di tengah laut tuh sama tua-tua adat itu dengan pesta yang meriah gitu. Oh, jadi adatnya di Ya, atas adatnya perahu dari gitu. perahu dijemput dulu, nanti di darat baru Sambut ada upacara lagi. disambut lagi. Sampai ada adat menjemput wanitanya untuk Injak. gitu. Ya saya rasa saya seneng gitu loh. Siap. Karena ya baru kali ini. Iya, betul, Baru Bapak. kali Baru ini kali ini, katanya siap. ya katanya Baru kali orang ini. luar yang Dandim. diangkat atau dandim yang diangkat menjadi putra Baru, daerah. iya Ya, betul. begitu. Karena kemarin belum ada. Belum ada. Siap. Baru Begitu, Bapak. Iya. Nah berarti kalau anak-anak semua bawa ke Somnaki Bapak? Kebetulan kemarin sudah saya bawa ke sana. Terus pas kelas yang pertama kan kelas 2 SMA, yang kedua kelas 5. Nah, setelah dia sekolahnya naik kelas 6 dengan kelas 3 SMA, saya kembalikan lagi ke Jakarta. Tapi kalau istri saya tetap ikut. Iya betul. Nah Bapak, tapi kemarin TMMD yang keberapa ya Bapak ya? TMMD Juara satu ya Bapak? TMMD yang ke 117. 117. Kebetulan saya juga baru datang karena pergantian waktu itu kan dengan senior kami gitu. Terus serah terima langsung diberi tugas, Indra selesaikan TMMD, perintah Iya, dari betul. Bapak Danrem kalau bisa juara 1. Bagaimana caranya kamu harus juara 1. Nah, dengan termotivasi, termasuk Pangdam juga memanggil kami, bisa nggak kamu juara 1? Oh siap, bisa. Bisa. Kita harus katakan bisa. Iya betul. Kan gitu. Nah akhirnya saya berusaha, kita harus cari trik bagaimana caranya kita mendapatkan juara 1 gitu. Dan ya dengan kerja keras, pagi, siang, malam tuh ada videonya kan gitu, waktu itu kita buat memang pekerjaan itu maksimal gitu, pagi, siang, malam. Dan itu masyarakat tidak hanya menonton, biasanya kan ini nggak turun semua Turun beramai-ramai. semua ya. Baik, Kemarin di Bapak. desa mana itu Bapak? Di Ilngei, Oh, di Ilngei sama Ilngei. di Atubuldon. Oh siap Bapak. Di sana. Oh Jadi semuanya dua desa. Turun semua, baik ibunya bapak-bapaknya, ibu-ibunya, masyarakat itu, anak-anaknya pun ikut pulang sekolah langsung ikut Langsung membantu. kerja membantu. Nah di situ ya mungkin kerja keras dan kedekatan antara pihak anggota kami ya dengan masyarakat, karena kan saya masih baru. Iya betul Bapak. Nah dari situ saya udah bisa menilai bahwa wah betul ternyata Kodim ini memang dekat sama masyarakat. Nah, ya hadiah dari Tuhan ya kita dapat juara 1 walaupun Iya betul. kita ini kan dibilang menjaga perbatasan merah putih. Kan begitu. Jadi Kodim Somlaki, daerah Somlaki itu masuk pulau terluar juga Terluar, ya, Pak? ya, terluar. Kami kan berbatasan langsung dengan Australia. Australia betul lah Pak. Nah Bapak, kemarin juga kalau tidak salah stunting itu yang Ya, paling itu stunting juga, stunting, penurunan stunting. Kebetulan kami pun tidak tahu tuh kami dapat juara kan gitu, karena lombanya pun nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba dipanggil sama BKKBN pusat gitu loh bahwa Kodim Somlaki Babinsanya salah satu mendapatkan juara 1. Iya, Sertu ya. Sertu Letela ya. Iya, Oni betul. Kemarin Letela. kan ya, sama-sama ke podcast Jakarta. kesana juga. Podcast juga di sana di Kartika Podcast di Makassar. Kebetulan terus ya cuman saya hanya berpikir kok kapan lombanya kok tiba-tiba dapat juara kan gitu loh. Tapi ya pelaksanaan stunting itu yang saya laksanakan itu kan biasanya ada yang bilang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau saya enggak, saya bilang sama anggota saya dengan staf saya bilang, udah kita laksanakan kalau bisa sebulan 2 kali. Kan begitu. Jadi sebulan 2 kali, tiap 2 minggu kita adakan namanya posyandu barengan dengan penanganan stunting. Jadi dari hasilnya itu kami berhasil menurunkan tuh sekitar 6,1% stunting yang berada di Tanimbar sana. Iya. Jadi tanpa sadar Tanpa diperhatikan sadar. sama dari Iya, pusat saya ya nggak Pak. tahu, saya tanpa sadar tuh. Tahu-tahu kok tiba-tiba dibilang, Indra kamu berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta apalagi nih sih bilang begitu kan. Padahal baru TMMD kemarin iya. ya. Apalagi nih sih bilang gitu bang, nah, sama kasiter kan mau izin kasihnya apalagi nih Bang? Kamu dapat juara lagi tuh, juara 1 dari tingkat pusat masalah apa penurunan stunting. Kapan lombanya? Saya bilang gitu. Nah, udah kamu datang aja dulu ke kemarin kata nanti dijelaskan. Setelah jelaskan, oh siap kami segera laksanakan berangkat ke Jakarta. Gitu loh. Baik Bapak. Nah Bapak, kalau sekarang kan lagi mau pilkada ya Bapak. Nah bagaimana tuh Bapak menjaga netralitas TNI di daerah Somlaki Bapak? Ya sesuai dengan aturan aja ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima
baik dari Panglima TNI, terus Bapak Kasat, Pangdam, Komandan Korem. Kita kan harus netral, tidak bisa kita pungkiri. Intinya kalau orang bilang itu udah harga mati. Namanya TNI, terus Polri, udah kami sampaikan juga di sana. Dan kebetulan Forkopim dari sana itu kan ada inti kan, ada juga plus kan gitu. Jadi dari Dandim ada, Kapolres ada, Kajari ada, itu inti. Ditambah dengan plusnya itu dan Lanut, dan Lanal, dan Satrat, radar itu dengan Danion, komandan batalion, termasuk Brimob, termasuk juga Brimob ada di sana. Kami udah sampaikan sosialisasi juga kepada mereka semua para komandannya bahwa kita ini hanya mengamankan, bukan berarti harus mendukung salah satu paslon. Mau itu dari keluarga, maupun kawan, maupun siapa, itu tidak ada jadi alasan kan gitu loh. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, mau nggak mau kita harus tindak tegas. Iya betul. Di sana. Karena hal itu nanti akan mengakibatkan konflik. Yang sementara ini kalau saya lihat Tanimbar ini sementara ini lagi baik-baiknya gitu. Kemarin terjadi sedikit bentrok waktu adanya debat calon di Larat. Sempat ada nih pasangan nomor berapa itu lagi ngomong begini, tiba-tiba para pendukungnya rame. Wah, begini. Udah bentrok juga. Ya, udah mulai bentrok. Tapi saya dengan Kapolres menyampaikan, ini kan hanya debat visi dan misi kan, istilahnya begitu. Jadi jangan dijadikan sebuah masalah. Visi dan misi ini kan hanya menyampaikan untuk supaya kalian paham apa yang akan nanti dilaksanakan ke depannya gitu loh. Kalau misalkan yang ini begini, yang ini begini kan begitu, nanti bagaimana? Tanimbar ini majunya kapan gitu kan istilahnya. Jadi mereka mengerti, mereka diam, terus ya alhamdulillah sampai malam selesai aman, nggak ada masalah. Berarti waktu kejadian itu Bapak ke Larat? Di Larat. Kebetulan saya, Kapolres, Kajari lengkap. Semuanya langsung. Semuanya ya. Dengan PJ Bupati juga ada di sana juga. Kita semuanya di sana. Baik Bapak. Nah Bapak ini, Bapak kan suka mancing nih. Ya. Nah kalau di Somlaki di spot mana sih yang bagus menurut Bapak buat mancing? Kalau Somlaki itu saya lihat kurang ya, Somlakinya ya. Iya. Tetapi kalau di Selaru itu yang saya sudah ke sana di Desa Kandar, depan Desa Kandar. Kalau Somlaki memang sampai sekarang tuh dikenal spot ikan tuh nggak ada, kecil-kecil. Ada sih ada, tapi kecil-kecil. Nah, tapi kalau di Kandar itu sangat puas kita kalau mancing. Bisa sakit pinggang tuh, narik ikan tuh. Jadi baru nyemplung udah tarik. Nah, terus di Sera itu udah jelas, memang di situ ikan juga gitu. Terus di Larat, wah itu lebih nih, karena tiap minggu itu pasti ada mancing mania kan yang datang dari luar negeri nih. Dari Korea Selatan ada, dari Jepang ada, terus dari Cina ada. Itu orang-orang itu dari Australia. Itu jadi kayak klub gitu ya? Ada memang di sana ada semacam organisasi gitu. Bukan organisasi. Jadi di sana itu ada salah satu travel semacam untuk melayani gitu, disewa gitu, perahunya disewa, tempat penginapan, apa semua. Satu paket gitu ya? Sudah satu paket itu. Nah, itu tiap minggu itu pasti ada trip namanya, dibilang itu trip. Tapi itu kebanyakan orang asing yang datang. Itu yang paling sering itu yang datang orang Jepang. Orang Jepang paling sering datang. Tapi ikannya tidak dipancing, diambil terus dibawa, enggak. Jadi mereka dipancing, dirilis lagi, dilepas lagi gitu. Jadi memang kalau orang asing kan, kalau kita kan enggak, pancing, bawa pulang. Kan gitu untuk konsumsi kita kan. Betul. Tapi kalau mereka mau dibawa bagaimana namanya? Orang luar. Iya betul. Nah baik Bapak, berarti kemarin waktu Pak Syafrial masih menjabat jadi Pangdam ya. Iya, itu Bapak bawa kemana tuh buat mancing? Kalau itu saya bawa di spot Sera itu. Di Sera. Daerah kebetulan di kampung Sera itu ada spot ikan kakap merah di sana kebetulan gitu loh, di sana. Jadi beliau itu alhamdulillah sampai di sana mancing itu dapat sekitar 3 box. Terus dia bilang, "Ra, siap. Mau saya bawa pulang aja nih, mau dibagi-bagi." "Oh siap Panglima." 3 box itu dibawa pulang. 3 box besar itu, karena ikannya itu sekitar paling ringan mungkin yang didapat oleh beliau itu mungkin 5 kilo ya. Selebihnya tuh lebih sampai ke, ada yang 1 ekor tuh bisa sampai 15 kilo. Soalnya beliau puas. Jadi ikan itu dia bilang, "Ra, ini saya mau bawa pulang ke Ambon." "Jelas, siap, jelas Panglima, nanti kami langsung kirimkan ke Ambon." Akhirnya mungkin beliau di sini katanya dibagi-bagi. Iya betul. Alhamdulillah kalau begitu. Siap. Nah baik Bapak, mungkin ada pesan dan kesan untuk
warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Pesan saya sih satu ya, tetap jalin persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, saling jaga, terus peduli satu dengan yang lain, ya kan. Terus istilahnya orang bilang kita ini kan Katong ini kan bersaudara kan. Iya betul. Jangan melihat dari luar itu apa orang Jawa, orang Buton, orang Menjangan, semuanya sama. Itulah karena selama ini saya sampaikan kepada mereka, saya juga kan Dandim dari luar. Iya. Tapi buktinya kalian sendiri mengangkat saya sebagai putra daerah di situ, sehingga saya suatu saat pun bisa kembali lagi kan gitu loh, maksudnya ke situ. Mungkin kalau lagi suntuk dengan kerjaan mungkin di mana gitu saya bisa liburan balik ya, gitu kembali lagi. Dan pasti tinggalnya juga mungkin di rumah masyarakat juga karena saya udah punya rumah katanya kan, rumahnya adat di situ kan, udah disiapkan gitu sama mereka di desa Sierra itu, kampung Sierra itu. Begitu. Nah, kalau saya sih rasa ya tetap jalan ini karena 10-15 tahun ke depan ini dengan adanya rencana ada blok Marcella. Iya itu apa ya? Itu saya yakin Tanimbar ini pasti akan maju. Impact juga mau masuk ya? Iya Impact itu blok Marcella itu. Nah itu pasti akan maju. Saya yakin nanti Tanimbar ini akan menjadi kota. Yakin saya. Harapan Bapak ke depannya untuk Saumlaki apa? Harapan saya sih ya tetap jaga persatuan aja gitu loh. Terus tingkatkan lagi kemauan untuk lebih tahu dunia luar. Betul, Bapak. Begitu kan gitu loh, karena jangan hanya di situ-situ aja. Karena saya yakin masyarakat Tanimbar sebenarnya cerdas. Gitu. Hanya tinggal apa yang digunakan selama ini kayak alat komunikasi handphone gitu. Dimanfaatkanlah untuk melihat dunia luar tuh bagaimana sih gitu loh. Jangan hanya melihat hal-hal yang memang tidak baik. Contoh kayak saling menghujat di Facebook begini itu tidak boleh. Saya udah sampaikan juga kepada anak-anak kemarin waktu kebetulan ada sistem proglasi blok gitu kan, yang dari Selatat kebetulan Kodim Saumlaki juga sebagai percobaan. Jadi dari seluruh Indonesia itu ada 7 kodim. Salah satunya Kodim Saumlaki. Berarti jajaran Kodam Patimuran ini cuma Kodim Saumlaki ya. Jadi di situ saya sampaikan kepada para siswa di SMA itu gunakan itu medsos itu sebagai hal-hal yang positif. Jangan dilihat yang negatifnya, apalagi saling menghujat antara satu dengan yang lain. Betul, Bapak. Begitu. Maksudnya cari positifnya. Lihat ini bagaimana caranya untuk maju, bagaimana misalnya menciptakan. Contoh kan di sana kan kepulauan kan. Iya, kepulauan. Kenapa tidak adanya pengrajin untuk membuat umpan ikan? Kenapa kita harus beli dari Jawa? Kenapa nggak kita buat sendiri? Kan itu biasanya dari kayu atau dari timah atau dari apa? Kan ada di situ. Di YouTube itu cara pembuatan. Kenapa nggak dia buat terus dia jual? Menghasilkan ekonomi kan gitu loh. Iya, betul. Gitu loh maksud saya. Para putra-putra yang masih SMA ini kan harus mulai kreatif. Iya, betul. Saya rasa itu saya sampaikan gitu. Baik Bapak. Nah, mengakhiri pembicaraan kita di sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak? Closing statement dari saya sih, saya rasa ya tingkatkan lagi lah masalah kepedulian kita terhadap lingkungan terutama gitu loh. Istilahnya terhadap lingkungan kita yang mana kalau saya di Tanimbar ini kan masih melihat orang-orang yang mudah sekali buang sampah sembarangan gitu loh. Nah itu kalau bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan, karena di mana lagi dan kapan lagi. Iya betul Pak. Istilahnya kalau memang kita tidak melakukannya dari sekarang, apalagi sekarang ini kan Bapak Presiden kita kan Bapak Prabowo kan, iya, itu lebih peduli lagi kan terhadap lingkungan betul Bapak. Terhadap ketahanan pangan gitu kan, ketahanan pangan nasional. Kebetulan juga kami sudah mulai sudah kami kerjakan tuh masalah apa ya, masalah pertanian yang yang sudah dilaksanakan. Padahal di sana kan tanah itu kan gersang. Iya gersang sekali Bapak. Tapi kami sudah babinsa saya sudah saya arahkan semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang hasil dari pertanian di sana lumayan buat menutupi perekonomian masyarakat. Iya betul. Selain nelayan ya Bapak. Ya selain nelayan, kalau nelayan kan sudah jelas utama. Iya kan, udah utama Bapak kepulauan. Nah baik Bapak. Terima kasih Bapak atas informasi yang Bapak berikan. Semoga warga yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kebetulan saya sendiri juga orang Tanimbar. Mari katong sama-sama lebih maju membangun Tanimbar untuk kedepannya lebih bagus lagi. Baik, saya Serdakwa Trafela Aprilia Mesasail pamit undur diri, dan dengan narasumber kami Letnan Kolonel Infantri Hendra Suryaningrat.
Baik, salam kompak dari kami. KMC Ngese Aman, we love Indonesia forever. Perasaan saya paling lama.